mitokondria, ini Re kasar, ini Re halus, ini badan Golgi. Ini nukleolus, ini nukleus, ini membran inti, dan ini lisosom. Ini ribosom, ini yang seperti benang adalah sitoskeleton. Sedangkan ini adalah peroksisom. Yang biru ini adalah sitoplasma, ini adalah membran plasma, dan ini adalah vesikula. Mitokondria sebagai penghasil energi. Retikulum endoplasma kasar sebagai tempat sintesis protein. Retikulum endoplasma halus berperan dalam metabolisme karbohidrat, terutama pada sel-sel hati yang menyimpan karbohidrat dalam bentuk glikogen. Glikogen dihidrolisis menghasilkan glukosa yang kemudian dilepas ke darah. Badan Golgi atau aparatus Golgi berfungsi membentuk kantung atau vesikula untuk sekresi. Nukleolus bertanggung jawab pada pembentukan protein menggunakan RNA atau asam ribonukleat. Nukleus atau inti sel, tempat terjadinya replikasi, menjaga integritas gen-gen, mengontrol aktivitas gen dengan mengelola ekspresi gen, mengendalikan proses metabolisme dalam sel, dan menyimpan informasi genetik. Membran inti untuk membedakan antara bagian inti dengan sitoplasma sel sebagai pengatur pertukaran zat yang ada di luar inti sel dengan yang ada di dalam inti sel dan sebaliknya. Lisosom berfungsi untuk pencernaan intrasel karena mengandung enzim hidrolitik. Enzim hidrolitik ini akan menghancurkan zat asing yang masuk ke sel. Ribosom, tempat berlangsungnya sintesis protein. Sitoskeleton berfungsi untuk mengatur pergerakan yang ada di dalam sel dan mempertahankan organel-organel sel untuk tetap berada di tempatnya masing-masing. Peroksisom mengandung enzim katalase yang berfungsi menguraikan hidrogen peroksida menjadi oksigen dan air. Sitoplasma untuk melakukan transportasi genetik. Membran plasma melindungi sel agar isi sel tidak keluar menjadi tempat beberapa reaksi seperti reaksi oksidasi dalam respirasi dan penerima reseptor atau rangsangan dari luar. Vesikula, lubang saluran atau wadah transportasi untuk menyimpan dan mengangkut zat di sekitar sel dan ke membran sel.